Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak janji di dalam firman Tuhan yang dapat kita baca dalam Alkitab. Namun ada satu janji yang sangat besar yang akan menyatakan kemuliaan Kristus dengan sempurna, yaitu Kristus akan datang kembali. Itulah pengharapan yang mulia dari seluruh orang percaya di setiap tempat dan setiap zaman. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa yang kita nantikan akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan sikap kita di dalam mengerjakannya. Oleh karena itu, saudara, ada orang mengatakan, mari kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Dan itu mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita mengerjakannya. Saudara, demikian juga kesiapan seseorang mempengaruhi bagaimana ia menantikan apa yang ia nantikan itu. Seorang anak yang telah mempersiap dirinya termasuk seluruh tanggung jawabnya, maka ia sangat menanti-nantikan ayahnya pulang. Karena ia tahu ketika ayahnya pulang, maka ia akan mendapat sukacita melihat kepuasan ayahnya terhadap dirinya dan terhadap apa yang dia kerjakan. Tahukah saudara, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah persiapan saudara? Dan memang kedatangan begitu mulia. Namun pertanyaannya, apakah itu juga yang menjadi penantian saudara? Saudara, mari kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 12-19. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus tahu bahwa ia tidak lama lagi akan menjadi seorang martir. Oleh karena itu ia tidak bosan-bosannya menyampaikan hal-hal yang penting bagi orang-orang percaya. Dan ia menulis dalam konteks satu kali kita orang percaya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah penuh dengan kuasa dan kemuliaannya untuk menjemput orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kesempatan yang ada merupakan hak istimewa bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut Kristus yang akan datang kedua kalinya. Saudara, firman Tuhan berkata, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara, Rasul Petrus ketika menasihati orang-orang percaya, dia menasihati dalam konteks orang percaya sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, disitulah Rasul Petrus dengan tidak bosan-bosan menasihati orang percaya supaya orang percaya itu bertumbuh dalam hidupnya.
supaya orang percaya itu hidup di dalam kuasa daripada kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga saudara-saudara, disitulah saudara seorang percaya itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara kita sebagai orang percaya ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, mari kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan hak istimewa untuk kita mempersiapkan diri hingga tibalah hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga saudara, kita sendiri akan mensukacita ketika kita berjumpa muka dengan Dia. Saudara, tidak heran saudara, gereja itu disebut sebagai mempelai wanita, sedangkan Kristus mempelai pria. Saudara, di situ menggambarkan saudara-saudara bahwa bagaimana mempelai wanita menantikan mempelai pria, maka dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan ketika mempelai pria datang, dia pun bersukacita karena mempelai pria itu senang, puas melihat mempelai wanita itu. Saudara, demikian juga dengan kita. Selagi masih ada kesempatan, Kristus belum datang. Saudara, mari kita persiapkan diri bersama-sama. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin dewasa dalam Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika dia datang, dia puas dengan kehidupan kita dan kita puas melihat wajahnya yang penuh dengan sukacita melihat kita. Yang kedua, saudara, kuasa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukanlah dongeng isapan jempol manusia. Sebab itu ditulis oleh saksi mata akan kemuliaan Yesus Kristus yang meneguhkan apa yang telah dituliskan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus memberitahukan bahwa ketika dia memberitakan akan kedatangan Tuhan Yesus dengan segala kemuliaan, kehormatan, saudara-saudara, dan kuasa, dia katakan dia bukan sedang menceritakan sebuah dongeng isapan jempol manusia. Mengapa demikian? Karena dia sendiri mengalami akan bagaimana Kristus itu menyatakan kemuliaan dan kehormatan dan kuasanya. Saudara, itu dikisahkan dalam Injil, di mana Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid ke bukit. Dan di situ saudara-saudara, Kristus mengalami transfigurasi, menyatakan kemuliaannya. Dan ada suara di surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, Rasul Petrus berkata, ini bukan isapan jempol. Ia adalah saksi mata, saudara. Saksi mata akan kebesaran Yesus Kristus. Saudara, di situ Rasul Petrus berkata, maka dia semakin diteguhkan oleh firman yang disampaikan nabi-nabi. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, saudara-saudara, peristiwa itu membuat Rasul Petrus mengingat apa yang nabi-nabi telah katakan tentang Mesias. Jadi, saudara-saudara, nabi-nabi sudah mengatakan hal itu. Dan kemudian, Rasul Petrus mengalaminya. Di situ, pengalaman itu meneguhkan hati daripada Rasul Petrus tentang apa yang dikatakan nabi-nabi. Saudara, berbeda dengan begini. Seseorang mengalami sesuatu, lalu dia menceritakan teorinya kenapa dia mengalami itu. Saudara, hal itu bisa direkayasa, saudara. Tetapi saudara-saudara, jikalau sudah dikatakan, baru dialami, maka saudara-saudara, apa yang dikatakan itu benar. Saudara, itulah yang Rasul Petrus sampaikan kepada kita. Sehingga saudara, ketika dia mengalami, dia ingat akan apa yang dikatakan dari nabi-nabi dalam perjanjian lama mengenai Mesias. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasihati kita, dikatakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya.
Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Saudara ingat pelita itu kecil, saudara-saudara ya. Seperti kurang signifikan. Tapi mari kita menantikan, memperhatikannya sampai fajar menyingsing. Saudara, mulai cahaya besar itu muncul. Dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Saudara, kita semakin jelas apa yang dikatakan dalam perjanjian lama itu betul. Saudara, itulah yang Rasul Petrus alami. Saudara, iman Kristen bukanlah iman yang tanpa dasar. Saudara, iman itu di dalam kekristenan punya dasar historis, punya dasar firman Tuhan, punya dasar nubuat, dan punya dasar yang teguh di dalam pengalaman yang dialami. Bukan saja kita, tapi dimulai dari para rasul. Bagaimana mereka mengalami bersama dengan Kristus. Bagaimana mereka melihat Kristus yang menampakkan diri selama 40 hari. Bagaimana mereka melihat Yesus naik ke surga. Bagaimana mereka mengalami turunnya Roh Kudus. Saudara, semua itu disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalamnya. Karena apa yang kita imani adalah sesuatu yang nyata. Mari kita bertumbuh dalam Kristus. Dan satu kali ketika Kristus datang, kita bersuka cita bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami hidup di zaman ini, di zaman akhir, tapi merupakan kesempatan bagi kami ya Tuhan mempersiapkan diri untuk Kristus datang kedua kali, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.